Iya, kalau perusahaan kami ini sebenarnya mengarahnya ke air minum ya. Dari berapa dekade terakhir ini, baru 2 tahun 3 tahun terakhir ini kami sudah melaksanakan sebagai operator air limbah. Jadi sekarang dua, air minum dan air limbah. Dari sisi tarifnya yang kami masih ada sisi sosialnya. Jadi di struktur tarif kami itu masih ada golongan satu, di mana golongan satu itu masih golongan yang disubsidi dalam artian subsidi silang. Jadi ada yang penerima subsidi dan pemberi subsidi seperti itu. Jadi mohon sama-sama menjaga Tirta Musi ini salah satunya dengan menjaga kalau seandainya melihat ada bocoran di jalan-jalan, tolong sampaikan ke Tirta Musi. Jangan lupa membayar tagihan. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Kopi. Halo Palkomters, kembali lagi aku Beita bersama teman-teman. Nanti kita bakalan bercerita-cerita, sharing tentunya dengan cerita inspiratif bersama narasumber ya, seperti biasa di channel YouTube kita di LKP Palkomtek Kopi, di podcast kesayangan kita di podcast Mimpi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari perusahaan PDAM Tirta Musi. Langsung aja kita kenalan. Halo Pak. Halo Mbak Meta. Boleh kenalan dulu Pak? Oke, selamat sore Mbak Meta. Saya Hakim dari Perumda Tirta Musi Palembang, bagian umum. Oke, bersama Bapak. Oke, selamat sore. Sore Pak. Perkenalkan, nama saya Tanhar di Tirta Musi, saat ini sebagai staf direksi. Oke. Jadi gini Pak, kita memang dari Palkomtek ini ada podcast Mimpi ini berbagi inspiratif nih. Kita juga mau kenalan. Mungkin dari teman-teman di rumah Palkomters ini ada yang belum tahu apa sih PDAM Tirta Musi, atau mungkin yang perusahaan penyedia air bersih. Nah, kita mau kenalan dulu nih sebelumnya Pak. Nah, kalau boleh tahu peranan Bapak di PDAM Tirta Musi ini apa aja Pak? Ya, kalau saya dari bagian umum, jadi peranannya secara umum menyiapkan sarana dan prasarana untuk di perkantoran dan kegiatan lainnya. Oke, kalau Pak Tanhar Pak? Tanhar staf direksi, jadi kesehariannya mensupport ada sih, dia aja disuruh direksi kerjain begitu. Ya bisa dikerjain gitu ya Pak. Oke. Nah, mungkin masyarakat nih banyak mengenal Tirta Musi itu perusahaan penyedia air bersih nih Pak. Sebenarnya seberapa luas sih Pak peran Tirta Musi di masyarakat tuh Pak? Iya, kalau perusahaan kami ini sebenarnya mengarahnya ke air minum ya. Dari berapa dekade terakhir ini, baru 2 tahun 3 tahun terakhir ini kami sudah melaksanakan sebagai operator air limbah. Jadi sekarang dua, air minum dan air limbah. Oke. Bedanya apa nih Pak keduanya Pak? Beda. Jadi kalau air minum itu seperti kita buat mandi, cuci. Nah, kalau air limbah ini kan keluaran dari rumah tangga itu yang akan diolah kembali biar menjadi air yang bermanfaat. Oke. Nah, kalau misalnya untuk bahasan itu sendiri sini Pak ya, kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang belum terlalu familiar dengan PDAM Tirta Musi ini Pak, sebenarnya apa aja nih layanan biasanya yang dari Tirta Musi selain kedua tadi Pak? Kalau Bentar, Pak. Sebelum kita jawab pertanyaan kita kembali dulu. Sebetulnya sekarang ini kita nggak lagi PDAM. Jadi masyarakat Palembang khususnya identik air perusahaan air minum itu PDAM. Tapi sejak 2023, 2022 ya? 2022 kita nggak lagi bernama PDAM, tapi Perumda Pusat Daerah. Kalau PDAM itu kan kebanyakan dari perusahaan daerah air minum. Jadi core bisnisnya khusus main air minum dari sejak Oktober 2022 status kita berubah dari perusahaan daerah air minum jadi Perumda air minum. Jadi Perumda Pak, tidak lagi PDAM ya. Oke. Jadi Perumda Tirta Musi gitu ya Pak. Jadi memang bukan hanya fokus ke air minum aja gitu ya Pak ya. Oke. Nah, terus seberapa luas nih cakupannya dari Perumda Tirta Musi nih Pak sebenarnya? cakupan apa nih? Wilayahnya Atau pelanggan?
wilayahnya? Kalau wilayah cakupan pelayanan Perumda Tirta Musi ini khusus di area Kota Palembang. Oke. Jadi batasan secara geografis wilayah Kota Palembang. Kalau cakupan jumlah pelanggan itu per bulan ini Juni 2025 itu udah di angka 358.000 jumlah pelanggannya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apakah sebenarnya di Palembang ini sebenarnya semuanya sudah terpenuhi terlayani air bersihnya? Boleh Pak Tanar, boleh jawab. Iya. Iya, memang Tirta Musi sampai dengan saat ini belum sepenuhnya bisa melayani masyarakat Kota Palembang. Jadi cakupan pelayanan kita sampai dengan bulan ini kita 84% ya Pak ya? Iya, 84%. Karena ada wilayah-wilayah tertentu di wilayah Kota Palembang yang belum bisa kita layani. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa dari 2023 tadi Pak ya berubah menjadi Perumda 22. Itu awal mulanya kenapa tuh Pak bisa berubah jadi Perumda, tidak lagi PDAM? Ya, sebetulnya karena tuntutan dari pemerintah ya, ada hubungan, saya lupa aturannya bahwa perusahaan air minum itu tidak boleh lagi menjadi perusahaan daerah, jadi harus memilih status badan usahanya apakah harus Perumda atau Persero. Persero itu artinya perusahaan daerah, itu dikuasai oleh lebih dari satu pemilik, sementara usaha air minum kita itu dimiliki oleh satu pemilik, dalam hal ini pemerintah kota, dan pilihan yang tepat itu harus perusahaan daerah. Makanya kita merubah PDAM menjadi Perumda Tirta Musi. Oke. Nah, selain dari menyediakan air bersih nih Pak, ada nggak visi misi lain dari Perumda Tirta Musi nih untuk masyarakatnya Pak? Kalau visi misi PDAM sih sudah jelas ya. Jadi kalau pelayanannya memang ke masyarakat, karena memang customer kita di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang. Jadi sebenarnya tidak ada yang khusus, namanya pelayanan air minum dan air limbah gitu. Oke. Nah, kalau mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak ya, Tirta Musi juga aktif dalam kegiatan sosial nih. Kalau boleh tahu kegiatan sosial apa aja nih yang kontribusi dari Tirta Musi sendiri Pak? Kalau Tirta Musi ini dikatakan sosial enggak juga, tapi memang ada sosial. Jadi dari sisi tarifnya yang kami masih ada sisi sosialnya. Jadi di struktur tarif kami itu masih ada golongan 1, di mana golongan 1 itu masih golongan yang disubsidi, dalam artian subsidi silang. Jadi ada yang penerima subsidi dan pemberi subsidi, seperti itu. Oh, kalau misalnya di luar dari layanan air gitu Pak, ada nggak Pak? Di luar layanan air mungkin sifatnya sosial, karena kita ada komunitas ya, ada persatuan semacam TJSL atau CSR dari Kota Palembang, mungkin di situ dari sisi sosial lainnya. Nah, kalau misalnya program yang CSR unggulan nih dari yang lagi dijalankan atau yang pernah dijalankan Pak, apa aja Pak? Kalau sosial CSR dikatakan unggulan sebenarnya enggak juga. Jadi namanya program itu kan dari pemerintah kota itu sudah ada rencananya. Tahun ini mau ngapain, tahun ini apa yang akan dibantu oleh pemerintah kota. Nah, di situ yang peran PDAM tergabung di situ. Ada komunitasnya juga ya Pak ya? Ada semacam, bukan komunitas, ada semacam suatu tim lah ya, suatu tim yang dibentuk oleh pemerintah kota. Terdiri dari OPD pemerintahan kota. Oke, nah itu kegiatannya apa aja Pak biasanya? Ada kegiatan khusus nggak atau apa gitu kegiatan? Boleh kita sebut ya Pak? Iya. Ya, salah satunya kita Tirta Musi itu peduli dengan masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang nggak layak Pak. Salah satunya kita melakukan program bedah rumah. Tidak baik kita tetap kerjasama dengan pemerintah kota melalui UPR ya Pak ya? Melalui tim TJSL Kota Palembang. Oke, bedah rumah tadi Pak ya? Ya, banyak sih sebenarnya, bukan hanya bedah rumah, tapi tetap di bawah pengarahan dari kota. Oke, nah dari berdirinya sampai sekarang nih Pak ya, udah program apa aja nih yang sudah dijalankan selain dari bedah rumah? Mungkin kan setiap pemimpin kan mungkin beda-beda programnya. Yang nih, di
CSR tadi ya maksudnya. Oh. Yang sudah dijalankan. Ya, banyak sih sebenarnya Pak. Iya. Kalau di spill salah satu mungkin nggak hafal Pak Tanhar ya. Sebutin, Pak. Kalau kegiatannya selain bedah rumah, kita ada juga stunting, kerjasama juga sama pemerintah kota. Terus ada juga semacam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, semacam bantuan-bantuan untuk orang yang tidak mampu, seperti itu Mbak. Oke. Nah, Bapak Tanhar dan Pak Hakim sendiri sudah berapa lama Pak kerja di Perumda Tirtamusti nih Pak? Kebetulan. Sama angkatannya. Oh sama. Iya. 2001. Oh, waduh 2001 ya. 24 tahun ya. Oke, udah lama banget Pak. Pastinya tentu banyak pengalaman nih kan Pak. Boleh nggak sedikit cerita nih Pak? Karena kan kita juga baru banyak Palkomters ini yang baru terjun mungkin yang dunia kerja atau bahkan siswa kita banyak yang cari kerja. Nah, boleh nggak sharing-sharing pengalaman seru selama kerja di Tirtamusti gitu Pak? Dari saya ya. Iya, boleh. Kalau saya kebetulan basicnya dari lapangan, jadi bisa dikatakan lebih dari 50% itu kegiatannya banyak di lapangan. Jadi sudah langsung bersentuhan dengan pelanggan, dengan masyarakat di lapangan. Jadi udah banyak macam-macam sebenarnya pengalaman-pengalaman yang manis, yang pahit ada semua. Tapi intinya hanya satu mungkin ya, atau dua sih sebenarnya. Kejujuran dan pelayanan kita kepada pelanggan seperti itu. Yang penting kita jujur gitu ya Pak ya. Nah, kalau Pak Tanhar ya Pak? Kalau saya sih sebetulnya bidang dengan Pak Hakim itu awalnya sangat berbeda jauh ya Pak. Pak Hakim di lapangan, kalau Bapak di kebanyakan di kantor. Nah ini tantangan sendiri bagi Bapak pada saat selama bekerja yang notabene di ruangan. Pada saat pulang kita kan ketemu dengan tetangga, dengan keluarga. Mereka itu ada keluhan. Ternyata keluhan itu di wilayah yang bukan di wilayah kita. Dan kebetulan kita juga nggak menguasai kan. Sama misalnya ada keluhan di wilayah Jantung misalnya. Sebenarnya saya itu cuma kerjanya di daerah Rambutan. Nah cuma nggak mau kita kan nggak mungkin bilang ke mereka, itu nggak tahu itu urusan saya. Nah itu sebenarnya tantangan buat saya waktu awal dari situ. Jadi yang namanya insan pilihan dan nama ini kami menamakan tukang ledeng ya Pak. Kami biasanya pakai tukang ledeng. Jadi tukang ledeng itu walaupun yang di lapangan maupun di kantor harus bisa melayani pelanggan tanpa alasan. Harus punya jawaban gitu ya Pak dari setiap pertanyaannya. Padahal sama sekali belum tahu apa tuh sebenarnya masalahnya ya Pak ya. Oke. Nah mungkin Pak banyak teman-teman yang kepo juga nih. Gimana sih awal mula untuk bisa kerja di Perumda Tirtamusti? Ataukah harus ada kuliah jurusan khusus kah atau gimana tuh Pak? Enggak juga Pak ya. Jadi kalau kami ini karyawan macam-macam background dari akademisnya. Dari teknik itu dari sipil, kimia, mesin. Teknik lingkungan, ada dari administrasi, akuntansi, apalagi Pak itu yang Kan semua Iya, pihak hampir dan semua akomodir, ada. psikologi juga tenaga kesehatan juga akomodir. Oke. Nah, jadi sebenarnya Palkomtek ini kita ada institut sama LKP nih Pak. Nah, Palkomtek OPI ini kita lembaga kursus pelatihannya. Nah, jadi memang di sini ada kursus komputer sama bahasa Inggris. Jadi memang kita menyediakan buat teman-teman yang mau cari kerja butuh skill tambahan nih Pak. Biasanya kan memang apalagi kalau udah kuliah tapi nggak punya sertifikat komputer masih susah untuk cari kerja. Nah, makanya siapa tahu nanti sharing-sharing bisa teman-teman di rumah ada yang pengen mencoba untuk gabung di Tirtamusti gitu Pak. Sebenarnya skill apa nih Pak misalnya yang harus minimal gitu dimilikin sama yang mau coba kerja di Tirtamusti? ini pertanyaannya agak mendetil Pak. Iya, mencari tahu ya Pak. Karena di perusahaan kami ini khusus untuk apa jurusan akademis itu enggak. Jadi tergantung posisi intinya gitu, tergantung posisi apa yang dibuka, lowongannya seperti apa. Contoh nih untuk ada pembangunan instalasi baru nih, itu kan berarti yang akan diterima itu dari teknik mesin, teknik listrik seperti itu. Jadi enggak bisa kita khususkan satu jurusan tuh enggak gitu. Tapi memang menurut Bapak berdua ini ada Pak Tanhar sama Pak Hakim ini kira-kira penting nggak sih Pak belajar komputer nih untuk coba cari kerja terus juga apalagi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang? Ya penting pasti Pak.
Kalau komputer penting. Ya, karena komputer itu emang udah zamannya sekarang ini sudah menjadi kebutuhan ya. Karena terus terang politik bangsa itu hampir semuanya menggunakan teknologi berbasis komputer. Ya. Mulai IT, dari IT. absensi kita sampai pengolahan air. Oke. Nah, kita kembali lagi tadi bahas CSR nih Pak. Gimana sih cara Tirta Musi itu nyampain program-program ke masyarakat nih Pak, supaya misalnya program-program itu bisa terjalan gitu Pak? Untuk khusus CSR ini ya. Jadi kalau misalnya nih ada suatu tujuan atau suatu tema nih dari tim CSR pemerintah kota. Misalnya tahun ini nih kita mengarahkannya ke sini sesuai hasil rapat dari tim tadi ya. Nah, itu nanti kami support intinya support mengikuti arahan dari hasil tim tadi apa yang dibutuhkan. Misal stunting tadi, rumah bedah. Kalau stunting sama rumah bedah itu 4 tahun terakhir itu rutin, itu ada terus tiap tahun. Terus ada juga untuk pelayanan-pelayanan keagamaan dan pelayanan sosial lainnya. Oke, berarti memang dilibatkan dari pemerintahan juga gitu Pak ya. Karena itu kerja kelompok kan ya, bukan hanya dari PDAE, bukan. Jadi seluruh OPD tergabung di situ. Bukan hanya Perumda Tirta Musi, tapi ada juga dari BUMN, BUMD lainnya yang ada di Kota Palembang. Kalau dari Tirta Musi sendiri Pak, ada nggak sih tolak ukur atau evaluasi nih dampak dari CSR itu, ada nggak Pak misalnya? Ada, jadi setiap yang kami lakukan CSR itu kami evaluasi seperti apa hasilnya kepada masyarakat langsung atau kepada pihak-pihak yang penerima CSR-nya ya. Jadi apa dampak yang sudah kami keluarkan CSR tadi. Iya. Dari sejauh ini apa nih Pak yang paling berdampak dari kegiatan itu kira-kira? Rumah bedah dan stunting itu sangat berdampak karena stunting itu mempengaruhi gizi balita ya. Jadi secara nasional juga diperhitungkan stunting. Sejauh ini udah berapa Pak yang udah dibedah rumah? Kalau jumlahnya mungkin nggak kita catat Pak ya. Jadi, ada 100-an nggak Pak? Belum. Biasanya 1 tahun bisa kalau berapa? Kalau 1 tahun itu biasanya ada dari tahun ini aja contohnya ya. Dari tahun ini itu dari tim itu ada 18 rumah yang di rumah bedah. 1 tahun. Jadi 1 kecamatan tuh 1 rumah. Programnya. Masya Allah. Terus menurut Bapak nih berdua nih ya Pak ya, seberapa penting sih Pak BUMD seperti kayak Tirta Musi gitu Pak dalam mendorong pembangunan sosial nih dalam kesejahteraan warga khususnya di Palembang nih Pak? Tirta Musi ya maksudnya ya. Sebetulnya Tirta Musi itu sangat penting dan sangat krusial khususnya bagi pemerintah kota. Tirta Musi kan adalah salah satu BUMD yang dimiliki oleh pemerintah kota. Nah, artian Tirta Musi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kota. Jadi Tirta Musi itu mendapat tugas melayani, dalam hal ini sudah ada 2 tugas, melayani masyarakat di bidang penyediaan air bersih, air minum, serta pengelolaan air limbah. Jadi kesuksesan atau keberhasilan Tirta Musi melayani pelanggan itu kan pada akhirnya akan memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang ada di pemerintah kota. Iya, berarti tentang jalinnya apa hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga gitu ya Pak ya. Iya. Yang paling penting kesejahteraan masyarakatnya juga gitu ya Pak ya. Oke, nah ada nggak sih tantangan dalam menjalankan program ini Pak, atau ada protes dari beberapa pihak atau gimana? Pernah nggak? Sejauh ini tidak terlalu signifikan ya kalau tentang tantangan atau penolakan dari masyarakat. Karena kan ini dampaknya positif kepada masyarakat. Saya kira tidak ada sih yang menolak jika kegiatan ini buat masyarakat gitu. Karena kan kembali lagi ke masyarakatnya juga gitu ya Pak ya. Nah terakhir ya Pak, ada nggak sih pesan untuk masyarakat nih Palembang terkait peran Tirta Musi sebagai penyedia air bersih gitu Pak, atau mitra sosialnya buat masyarakat? Ya, yang pasti peran Perumda Tirta Musi khususnya di Kota Palembang dalam hal ini merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang. Pesannya kepada masyarakat ya, mari kita jaga sama-sama. Jadi perusahaan ini ada dan berdiri dan berkembang demi masyarakat Kota Palembang. Oke. Kalau dari Pak Tanharnya Pak, ada pesan-pesannya Pak? Dari Bapak
cerita mistik ini adalah milik masyarakat. Jadi mohon sama-sama menjaga cerita mistik ini, salah satunya dengan menjaga kalau misalnya melihat ada bocoran di jalan-jalan, tolong sampaikan cerita mistik. Jangan lupa membayar tagihan. Ya, pastinya ya. Karena dari situlah perusahaan kami bisa survive dan berkembang untuk melayani masyarakat Kota Palembang. Diputar kembali ke masyarakatnya juga gitu Pak ya. Itu dia ya. Jangan lupa membayar tagihannya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Tanhar, Pak Hakim sudah berbagi di Palkomtek OPI. Jadi kurang lebih inilah Pak Palkomtek OPI. Jadi kita salah satu layanan yang untuk membantu teman-teman di rumah yang tadi Pak cari kerja, yang mereka mau menambah skill karena kan mereka juga harus bersaing di dunia kerja Pak. Jadi memang komputer dan bahasa Inggris ini skill yang memang dibutuhkan di zaman sekarang. Nah, makanya ini Palkomtek OPI Pak. Kalau pertama kali Pak main ke sini Pak? Iya, pertama kali. Tadi nyasar ya Pak ya? Nyasar. Iya, nanti boleh Pak kita adain kerjasama juga kan, ada pelatihan-pelatihan gitu. Siapa tahu mau belajar di Palkomtek OPI kayak gitu ya Pak. Ya terima kasih banyak ya Pak sudah berbagi inspirasi buat teman-teman yang lainnya yang mau cari tahu tentang Perumda Tirta Musi. Ada Instagramnya Pak? Ada, jadi di Perumda. Boleh di follow dulu ya teman-teman buat cari tahu info kegiatan-kegiatan dari Perumda Tirta Musi. Yang nitip-nitip pertanyaan kira-kira ada lowongan nggak ya, boleh langsung aja di Instagram di ya. IG kita ada di Perumda Tirta Musi. Oke, di @Perumda Tirta Musi ya Pak ya. Boleh, jangan lupa di follow ya teman-teman. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita di LKP Palkomtek OPI untuk tahu kisah inspiratif lainnya dari narasumber-narasumber spesial lainnya ya. Saya bersama Berita bersama Pak Tanhar dan Pak Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.